boleh pejabat bengis kepada rakyatnya sudah. Kira-kira jelas tidak? Viral kabar baca pres tampar dan cekik wakil menteri. Pentolan FPI Habib Rizik Syihab minta masyarakat tidak pilih pemimpin yang bersikap kasar. Wah, setuju Bib. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kalau ada pemimpin pejabat bengis mau dekat. Kalau ada pejabat pemimpin jahat mau dekat. Kalau ada pejabat pemimpin kasar mau dekat. Satu tambahan cerita ini dengan mencekik atau menampar salah satu wakil menteri itu kemudian menjadi tambahan referensi bagi kita semua bahwa rekam jejaknya sudah sedemikian hitamnya. Makanya saya mau tanya semua, siap bantu masyarakat Rempang? Siap bantu? Pandangan Bapak terhadap korupsi gimana nih Pak? Kalau ada anggota Gerindra korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Oke. Ya. Kalau Pak Prabowo baru gimana? Kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia masih dianggap masih bisa dan rakyat menghendaki dia karena dia punya kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga nggak seberapa. Lah, cepet banget Pak berubah pikiran. Saya agak geli gitu ya, tersenyum atau mungkin tertawa juga saya mendengar video yang tadi kita saksikan di depan. Pak Prabowo dari waktu ke waktu menunjukkan betapa inkonsistennya Pak Prabowo dari waktu ke waktu. Mungkin ada orang yang mengatakan sekarang Pak Prabowo sudah berubah menjadi lebih baik. Amin, saya berdoa seperti itu. Tapi Pak Prabowo lupa bahwa rekam jejak itu bisa dimunculkan setiap saat, apalagi rekam jejak elektronik. Ini seperti tadi Pak Prabowo, pokoknya kalau ada kader Gerindra korupsi, saya akan masukkan diri ke penjara. Terus sekian tahun kemudian berubah. Kalau korupsinya sedikit, tapi orangnya baik, ya maafkan saja. Seperti dilansir dari fajar.co.id, pentolan FPI Habib Rizik Syihab menyindir ciri pemimpin yang suka bersikap kasar kepada rakyatnya. Ia pun meminta agar tidak boleh memilih pemimpin yang bengis dan kasar kepada rakyatnya. Ia berbicara terkait sisi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia dan lemah lembut kepada umatnya atau rakyatnya sekalipun rakyatnya salah. Menurut Rizik, Nabi itu punya sikap yang ramah, santun, dan lembut kepada umatnya. Itu karena dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Habib Rizik melalui YouTube Kolbu Aswaja, kita tampilkan sisi leadership Nabi Muhammad SAW agar generasi muda bisa mencontoh akhlak mulia Nabi. Siapapun yang menjadi pemimpin wajib bersikap santun kepada rakyat atau kepada yang dipimpinnya. Tidak boleh pejabat itu bengis kepada rakyatnya. Ada sebuah cerita saat Nabi Muhammad melihat seekor keledai yang terlihat membawa beban berlebih oleh tuannya. Kemudian Nabi meminta pemiliknya agar tidak boleh keledai membawa beban yang berlebih. Coba, keledai saja diperhatikan tidak boleh dizolimi. Kalau ada pemimpin yang bengis mau dekat tidak? Kalau ada pemimpin yang kasar mau dekat tidak? Kata Habib Rizik kepada jamaah pengajiannya. Kemudian jamaahnya menjawab tidak. Ia pun menyindir berbeda dengan zaman sekarang, rakyat malah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan kasar dari pejabatnya. Kata Rizik, rakyat lupa pajak sedikit dikasarin, lupa bayar listrik dimatiin. Ya emang rakyat banyak salahnya, tapi Nabi Muhammad dituntun oleh Allah. Ya Muhammad maafkanlah mereka, rakyat salah aja diminta oleh Allah dimaafin. Kalau sekarang kita nggak salah aja digebuk, apalagi yang salah? Sindir Rizik. Kira-kira Bibip ini sedang menyindir siapakah gerangan? Kalau Pak Jokowi sih nggak mungkin ya, soalnya beliau ini kan dikenal santun dan cenderung pribadi yang tenang. Nggak pernah ada juga berita atau kabar beliau itu berlaku kasar. Lalu apakah capres-capres yang kini tengah berlaga di kontestasi Pilpres 2024? Kalau Ganjar sama Anies sih kayaknya nggak mungkin sih. Beliau berdua ini kan punya citra yang cukup baik pada rakyat. Meski ada juga yang menyebut kalau si capres tata kata kelihatan pencitraannya. Tapi saya rasa nggak ada tuh Anies berlaku kasar. Kemudian saya jadi ingat beberapa skandal dari capres yang satu lagi, yaitu Prabowo Subianto. Beberapa kali isu menyangkut kekerasan sempat terdengar simpang siur. Dari yang gebrak-gebrak meja, hengpong melayang, sampai menampol cawapresnya. Kalau yang ini saya nggak tahu juga sih ya guys. Cuma memang santer banget terdengar beberapa waktu silam.
Dan kini entah kebetulan atau tidak, publik sedang dihebohkan dengan cerita seorang menteri yang sekaligus baca pres yang menampar dan mencekik wakil menteri di ruang rapat kabinet. Cerita itu disebarkan oleh Direktur Steward Media Utama Alifur Rahman melalui video yang diunggah di kanal YouTube-nya Steward TV. Potongan video tersebut lantas diunggah ulang oleh akun Twitter @triwood82 Minggu 17 September. Tulis pengunggah video itu, ada salah satu bakal calon presiden yang dikabarkan menampar wakil menteri dari kabinet Jokowi. Benarkah hal tersebut? Melalui video tersebut, Alifur Rahman mengungkapkan sebuah cerita bahwasannya ada seorang baca pres yang menampar dan mencekik wamen yang awalnya beredar di grup WhatsApp. Kata Alifur Rahman, ada salah seorang capres yang masih menjadi menteri itu katanya mencekik salah satu menteri. Jadi ada capres menteri nyekik wakil menteri. Saat rapat kabinet belum mulai dan sebelumnya katanya ditampar. Ini kemudian ditanyakan di grup WA. Pada saat peristiwa itu terjadi, Alifur Rahman membeberkan bahwa para menteri lain langsung mencoba melerai. Ia berkata, dalam situasi yang seperti itu para menteri akhirnya melerai karena sudah chaos. Pernyataan yang dilontarkan Alifur Rahman ini sontak saja ramai diperbincangkan warganet. Warganet menduga jika sosok baca pres yang menampar dan mencekik wamen adalah Prabowo Subianto. Jadi apakah Habib Rizik sedang menyindir pemimpin yang bengis dan kasar adalah ditujukan kepada Prabowo Subianto? Kok pas banget gitu loh waktunya? Entahlah, hanya Habib dan Tuhan yang tahu ya. Jadi bagaimana menurut Anda? Hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Bupati keberatan, saya hadir, akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap, daripada merusak acara, saya menyatakan pada Pak Saifullah Mansum, Kiai Saifullah Mansum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Terekam kamera amarah Caimin diusir rakyat Kalimantan. Bupati Tanah Laut tolak kehadiran Caimin yang tak tahu malu nebeng acara pemerintah. Waduh, makin kelihatan watak aslinya nih. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Kan tuan rumahnya saya, yang menggunakan kan saya tidak pernah mengundang beliau gitu loh. Karena ini acara pemerintahan kan, ya saya tidak ingin kemudian nanti digoreng jadi masalah-masalah politik ya. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiatul Qurra wal Hufat yang disingkat JQH, yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Mansum. Dan ini sudah dirancang lama, saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin, sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Mansum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Kapasitas beliau hadir Pak kali ini. Beliau itu pembina JQH Pusat, terus kedua inisiator Nusantara Mengaji. Kebetulan beliau wakil ketua DPR. Kebetulan ini kok beberapa waktu lalu itu soal ini kan udah lama gitu loh. Kasih ya Tuhan yang ya beliau pembina JQH. Aja. Lebih dulu itu daripada deklarasikan sebagai inisiator Nusantara. Tapi kalau kehadiran di sini untuk membuka atau sebagai tamu itu semula kami sebagai pengurus saya ingin kalau belum dibuka bagus sekali gitu. Sudah hadir saya sudah senang ya walaupun tidak bisa buka. Gus Muhaimin sudah berniat baik karena itu diundang dan ditelepon langsung oleh Ketua Umum JQH NU. Oleh sebab itu, sekali lagi, janganlah bersikap tidak sopan. Sesama pejabat negara, saya tahu Bupati punya otoritas di Tanah Bumbu. Tapi jangan memperlakukan Ketua Umum saya, Wakil Ketua DPR RI, dengan cara yang tidak terhormat. Seperti dilansir dari laman detik.com, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengungkapkan amarahnya karena jauh-jauh datang ke Tanah Laut, Kalimantan Selatan, tapi batal membuka MTQ internasional. Bupati Tanah Laut Sukamta mengaku pihaknya tidak mengundang ketum PKB itu.
Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Internasional digelar pada Selasa 5 September di Tanah Laut, Kalsel. Caimin mengaku diundang oleh Jamiatul Qurra wal Hufadz atau JQH untuk membuka acara itu dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPR. Ia berkata, "Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiatul Qurra wal Hufadz yang disingkat JQH yang ketua umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Mashum, dan ini sudah dirancang lama. Saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional," kata Caimin di Nasdem Tower, Rabu 6 September. Caimin mengaku telah jauh-jauh datang ke Tanah Laut, namun ketika tiba di lokasi, Caimin mendapatkan laporan bahwasanya Bupati Tanah Laut tidak berkenan Caimin membuka acara tersebut. Ia berkata, "Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana tiba-tiba Kiai Haji Saifullah Mashum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil menangis-nangis. Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah, kalau begitu acara silakan berlangsung. Saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka," kata Caimin. Setelah itu Caimin melakukan sholat. Usai sholat, ia diberitahu bahwa Bupati Tanah Laut juga keberatan jika Caimin hadir dalam acara itu. Caimin pun mengatakan kepada panitia bahwa dirinya marah sebab dia telah datang jauh-jauh dari Jakarta ke Tanah Laut dan meluangkan waktunya. Ia berkata, "Saya menyatakan Pak Kiai Saifullah Mashum saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya minta untuk diganti. Yang kedua marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini. Kok ternyata sampai di sini sampean gak jelas mengundang saya. Kalau gitu gak usah undang saya." Terus bilang ke Pak Saifullah, "Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu ada saya gak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini. Tolong saya foto di backdropnya saja," kata Caimin. Caimin akhirnya memutuskan untuk pulang. Caimin menekankan tidak ada intimidasi yang ia terima pada acara itu. Ia sempat bertanya kepada panitia kenapa Bupati Tanah Laut menolak kehadirannya. Ia mendapatkan jawaban bahwa sebagian dana dari acara tersebut menggunakan APBD. Kata Caimin, "Tapi Bupati memang saya tanya Pak Saifullah kenapa Pak Bupati sangat menentukan acara ini. Ini kan acara pusat, pengurus pusat kantornya di PBNU. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran gak berkenan. Tahu gitu saya biayai sendiri," kata Caimin. Di sisi lain, Bupati Tanah Laut Sukamta buka suara mengenai batalnya Caimin membuka acara. Ia mengatakan Caimin tidak diundang oleh Pemda dalam acara itu. Sukamta juga membantah adanya dugaan intimidasi. Kata Sukamta, enggak ada dong intimidasi dari siapapun. Sukamta mengatakan dalam rapat tak ada pembicaraan Caimin akan hadir. Pihaknya sejak awal mengundang Wapres Ma'ruf Amin atau Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, namun berhalangan. Ia berkata, "Waktu berjalan rapat berkali-kali kita tidak ada kok pembicaraan soal Caimin. Saya nggak tahu apa-apa." Sukamta mengatakan acara tersebut digelar Pemkab Tanah Laut bersama dengan Jamiatul Qurra wal Hufadz atau JQH Nahdlatul Ulama. Namun ia mengaku tidak mengundang Caimin dalam kegiatan tersebut. Kata Sukamta, "Ini kan acara kami, pemerintah daerah. Memang kita ada JQH, ada ikut di tempat kita. Tapi kok tiba-tiba Pak Muhaimin ada di situ? Saya tidak mengundang siapa-siapa, saya tidak mengundang yang bersangkutan." Waduh, sudah betul tuh Pak Bupati, enak aja. Panitia yang sudah capek-capek menyiapkan acara jauh-jauh hari, giliran acara sudah siap, undang masa banyak, tiba-tiba ada politisi nggak tahu diri nebeng mau cari muka untuk ajang pilpres. Sudah betul itu ditolak. By the way, ini bukan atas perintah Om Wowo kan Pak? Kan Anda pas mau maju jadi cabub dulu diusung Gerindra sama PKS. Jangan-jangan Om Wowo mau balas dendam karena koalisinya ditinggal PKB secara mendadak. Saya mau coba tanya sama rumput yang bergoyang. Bagaimana menurut Anda?